Halo Sobat 801 Project, kali ini kami akan membahas tentang skema pemasangan relay untuk lampu pada sepeda motor. Sebelum kita ke pembahasan tentang relay atau sistem kinerjanya relay ini, kita berbicara tentang karakter lampunya dulu ya. Baik itu lampu LED, daymaker, atau lampu biasa. Kita bahas tentang itu dulu ya biar paham. Jadi lampu itu kan di sepeda motor itu memerlukan tegangan arus 12 volt ya. Sama daymaker juga memerlukan arus 12 volt untuk menyalakan lampu tersebut ya. Jadi komponen ke listrik atau ke elektronik jika dikasih tegangan yang melebihi batas idealnya, maka yang akan terjadi, maka lampu tersebut akan menjadi panas. Jadi misalnya begini ya teman, untuk tegangan idealnya kan 12 volt. Ketika kita kasih tegangan 13 volt itu pasti kerjanya lampu tersebut akan lebih berat. Dan suhu pada lampu akan lebih panas, itu secara logika saja yang saya ketahui, dan usia lampu akan menjadi pendek jadi tidak bisa awet atau cepat terputus. Dibandingkan kita yang menggunakan tegangan yang 12 volt jadi seperti itu. Sekarang kita kebalikannya, jika tegangannya dikasih di bawah yang ideal misalnya 11 volt. Maka kerja si lampu tersebut akan lebih ringan dan suhu di lampu akan lebih dingin dan tidak terlalu panas karena tegangannya minim di bawah idealnya itu. Dan efeknya nanti pasti lampu tersebut pada sepeda motor baik LED atau yang biasa pasti akan lebih awet karena tegangannya di bawah idealnya. Kerja lampu tersebut jadi tidak terlalu berat ya, jadi suhunya tidak terlalu panas, seperti itu intinya. Mudah-mudahan di sini dapat dipahami ya dari sini untuk karakter si lampu tersebut. Jadi intinya jika si lampu dikasih tegangan melebihi idealnya pasti jelas tidak akan awet. Tapi jika dikasih tegangan kurang dari idealnya itu akan lebih awet daripada menggunakan tegangan yang idealnya itu lebih pasti. Nah jadi seperti itu. Jadi 12 volt itu memang idealnya. Dan bagusnya seperti itu karena cahayanya akan lebih terang dan untuk keawetannya juga sudah diukur ya. Memang rata-ratanya itu menggunakan 12 volt. Kalau kita kasih 13 volt itu cahayanya akan lebih terang, tapi kerjanya lampu tersebut akan lebih berat dan akan mengurangi umurnya, itu sudah pasti ya teman. Jadi efeknya seperti itu ya karakternya. Nah kemudian kita pasang relay itu apa yang akan terjadi? Kita pahami dulu kinerja relay sekarang. Cara kerja relay pada rangkaian kelistrikan pada sepeda motor kita sangat familiar dengan yang namanya relay. Lantas apa Anda sudah sepenuhnya mengerti apa itu fungsi relay, bagaimana cara kerja relay? Video ini akan kita bahas sedetail mungkin mengenai cara kerja relay 4 kaki. Fungsi relay adalah sebagai jembatan penghubung antara arus dari baterai langsung ke massa. Penggunaan relay akan memotong alur arus listrik yang melewati rangkaian untuk mencapai beban. Artinya, relay akan membuat aliran arus lebih sederhana dan lebih ringkas. Hasilnya, hambatan yang terjadi pada rangkaian kelistrikan tersebut akan lebih kecil sehingga penggunaan listrik bisa lebih hemat dan beban kelistrikan bisa lebih maksimal kinerjanya. Relay bekerja seperti saklar biasa, namun saklar ini akan digerakkan oleh skema elektromagnetik yang diatur oleh saklar utama. Dalam hal ini saklar di dalam relay akan menghubungkan arus langsung dari baterai ke beban kelistrikan, sehingga arus besar dari baterai tersebut tidak perlu berputar-putar melewati saklar yang letaknya di dalam dashboard. Hampir semua sistem kelistrikan mobil memakai relay, contohnya pada rangkaian lampu atau klakson. Pemakaian relay terbukti membuat cahaya lampu lebih terang dan bunyi klakson juga lebih keras. Hal ini bisa dimodifikasi untuk membuat penghematan pemakaian arus listrik sehingga tingkat keekonomisan bahan bakar juga akan berpengaruh. Secara umum pada sebuah relay memiliki 4 buah terminal antara lain. Terminal 30, sebagai penyedia arus dari baterai. Terminal 87, sebagai terminal yang terhubung dengan beban kelistrikan. Terminal 85, sebagai sinyal dari saklar utama untuk menentukan kapan relay bekerja. Terminal 86, merupakan massa dari solenoid yang terpasang di dalam relay. Dari keempat terminal di atas, relay ada yang memiliki karakteristik NO, normally open. Aliran listrik pada tipe ini akan terputus saat relay dalam kondisi mati. Dan karakteristik NC, normally close, yang rangkaian arusnya tersambung saat kondisi relay mati, dan rangkaian ini akan terputus ketika relay bekerja. Sekarang kita masuk ke skema pemasangan relay untuk lampu motor sesuai tema judul kita.
Karena dalam lampu sepeda motor ada dua fungsi yaitu lampu untuk jarak jauh dan lampu untuk jarak dekat. Maka kita harus menyediakan dua buah relay dan di dalam relay itu masing-masing mempunyai nomor yang sama. Oke, untuk yang pertama itu yang bernomor 30 pada relay kita sambungkan ke positif baterai motor kalian, dan untuk yang relay 1 juga sama nomor 30 sambungkan ke arus positif dari aki sebelum kalian sambungkan ke positif aku lebih pakai sikring 10 ampere agar aman jika terjadi konsleting. Mungkin begini skemanya jika disambungkan ke arus positif aki dan memakai sikring 10 ampere. Kalian bisa sambungkan langsung bersamaan atau kalian juga bisa sambungkan seperti ini. Untuk kabel positif saya sarankan pakai kabel yang lebih besar dan lebih bagus. Lanjut untuk yang bernomor 86 pada relay, untuk yang bernomor 86 itu kita sambungkan ke arus negatif aki. Untuk yang relay satu laginya juga sama pada yang bernomor 86 itu ke arus negatif aki ya. Mungkin seperti ini jika mau kalian sambungkan ke arus negatif aki. Sekarang kita lanjut ke yang bernomor 85, untuk nomor 85 itu ke holder jauh dekat motor kalian karena motor untuk yang sekarang tidak ada holder saklar on dan off-nya. Untuk yang relay pertama yang bernomor 85 itu kita sambungkan ke holder dekat jauh dekat tapi ke kabel yang untuk menghidupkan lampu jarak dekat. Seperti ini jika kita sambungkan. Dan untuk yang bernomor 85 pada relay yang kedua itu kita sambungkan ke holder jauh dekat tapi untuk kabel yang menghidupkan lampu jarak jauhnya. Seperti ini jika kita sambungkan agar kalian tidak bingung dan mudah dipahami. Sekarang tinggal yang bernomor 87 yaitu untuk ke lampu motor kalian ya. Sama untuk yang bernomor 87 pada relay yang satu lagi juga ke lampu motor kalian juga. Untuk relay yang pertama kita sambungkan ke lampu motor yang jarak dekat itu untuk menyalakan lampu dekatnya. Dan untuk relay yang kedua yang bernomor 87 itu kita sambungkan juga ke lampu jarak jauhnya tujuannya untuk menghidupkan lampu jarak jauhnya juga. Seperti ini jika kita sambungkan agar kalian tidak bingung dan mudah dipahami. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dalam video, semoga bisa membantu Anda dalam pemasangan relay untuk lampu di motor sendiri. Mohon maaf bukan maksud untuk menggurui tapi di sini kita belajar sama-sama. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis di kolom komentar dan apabila ada yang salah boleh share juga di kolom komentar. Untuk yang suka boleh like atau share ke teman-teman Anda, dan dukung kami juga dengan cara subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih.